Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bapak Haji Kuswanto selaku Ketua Komisi DPRD yang hormati, Dinas ataupun Balai Pemuda dan Olahraga yang dalam hal ini nanti wakili beliau Ibu Rini selaku Kasih Pemuda dan Olahraga dari BPO, dan teman-teman Mas Slamet dan rekan, Bapak Ibu dengan rekan sekapan hewan budian yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan siang sore hari ini kita masih diberi nikmat sehat tanpa kurang suatu apa. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah tercurah kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu sahabatnya nanti di Yaumul Qiyamah. Allahumma amin. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, pada kesempatan siang yang lumayan panas, panjenengan semua berkenan hadir di wisata Kampung Larang untuk mengikuti sosialisasi tentang kepemudaan. Untuk itu akan kita bacakan acara yang akan kita lalui pada kesempatan siang hari ini sambil menunggu nanti dari Balai Pemuda dan Olahraga hadir juri ini. Nanti kita mulai dahulu. Baiklah, berhubung waktu sudah siang panas, sambil diunjuk di dahar juga nggak apa-apa, santai saja. Acara kita mulai bersama dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Duduk sikap sempurna, berdoa disilakan. Cukup, terima kasih. Semoga dengan doa tadi acara bisa berjalan dengan lancar, dengan semua yang hadir di sini bisa mendapatkan manfaat dari hadirnya pada acara hari ini. Untuk waktu selanjutnya kami berikan pada Bapak Haji Kuswanto selaku Ketua Komisi DPRD DIY. Notabene adalah mitra dari Balai Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Jakarta. Untuk itu waktu kami haturkan secukupnya. Sebelumnya marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang mana telah berkenan memberikan rahmat, taufik, hidayah, khususnya keselamatan kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita masih diperkenankan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Jangan lupa salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu-tunggu, kita nanti sahabatnya baik di dunia maupun di akhirat kiamat. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kami hormati, kami atas nama wakil penjagaan semua di DPRD DIY dari Komisi D ucapkan selamat datang, teriring ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa saudara-saudara sekalian telah berkenan mengundang kami. Adapun kami mengundang pada siang hari ini untuk menindaklanjuti program dan kegiatan dari BPO, yaitu sosialisasi tentang kepemudaan. Karena apa? Yang namanya pemuda, pemudi ini penting sekali sebagai generasi penerus bangsa. Perlu ada selalu dorongan semangat dari pemerintah daerah, karena pemuda-pemudi ini ke depan sebagai generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu pada siang hari ini kami terima kasih juga kepada Bu Rini yang mewakili BPO, yang mana program dan kegiatan yang direncanakan di pembahasan APBD 2022 ini biasa terlaksana dengan baik di tahun 2023 ini.
kenapa BPO memfokuskan kepada pemuda untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Ini perlu disiapkan pemuda-pemudi kita yang mana nanti duduk menggantikan yang tua-tua, agar generasi penerus ini nanti kedepannya sebagai penerus yang tua ini betul-betul bermanfaat, tangguh, mandiri, dan bisa menjalankan apa yang menjadi ketugasannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, kalau kita amati, kita perhatikan bahwa tidak henti-hentinya pemerintah daerah istimewa Yogyakarta ini mempunyai program untuk memberdayakan khususnya kaum muda. Terbukti dari anggaran APBD, baik itu APBD murni maupun dana keistimewaan ini, yang dibekalkan kepada kami sebagai wakil rakyat yang merupakan dana aspirasi ini tidak sedikit di masing-masing daerah. Nah, ini dikembangkan di masyarakat yang punya konstituen, supaya masyarakatnya tahu apa yang menjadi program dari pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat. Karena selama ini kalau sesuai apa yang selalu diajukan dari baik itu musyawarah dusun, musyawarah desa, atau musren bangdes, musren bangcam, musyawarah rencana pembangunan tingkat desa kecamatan, selama ini yang kami amati hanya terfokus pada infrastruktur. Sedangkan yang namanya infrastruktur ini biasanya karena untuk membuat SPJ lebih mudah, maka mereka memilih yang infrastruktur. Biasanya usulan dari dusun-dusun ini, misalnya jalannya rusak sedikit aja sudah diusulkan. Talut yang tidak perlu dibangun diusulkan untuk pembangunan. Ini kan membuang-buang anggaran yang sia-sia. Harapan kami setiap ada musyawarah dusun, musyawarah desa, bilang pada Pak Duko, Pak Lurah, Pak, buat saya dilibatkan dalam musyawarah, baik itu musyawarah dusun maupun musyawarah desa. Karena apa? Dalam musyawarah itu yang harus diundang ini tokoh-tokoh pemuda, karang taruna, ibu-ibu PKK, Dasawisna, ini harus diundang. Tujuannya apa? Tujuannya menyerap apa yang menjadi aspirasi warga masyarakat. Harapan pemerintah setelah diberi ilmu, 20 orang ini diberi mesin jahit satu-satu untuk usaha. Tujuannya apa? Meningkatkan ekonomi keluarga. Jangan hanya sebagai perempuan bergantung terus pada suami. Kalau bisa usahakan untuk mandiri, baik itu kecantikan, desain grafis, laundry, catering. Catering itu mahal itu harganya, peralatan catering itu. Kalau itu ditekuni dengan benar, yang modalnya itu cuma niat kok. Coba yang punya niat yang kuat, pemerintah sudah memberi apa ya, pancingan, penjenengan tinggal kembangkan. Itu kalau mau merubah hidup penjenengan, segala sesuatu kalau itu ditekuni, saya yakin penjenengan mesti jadi pengusaha sukses ke depan. Sepanjang niat itu betul-betul diniati dengan tulus. Ini saya mumpung bisa mengakseskan program-program dari pemerintah. Kalau saya nanti sudah tidak jadi, tidak bakalan saya bisa mengakseskan. Nah, itu
Maka sekali lagi mari harapan pemerintah untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 ini dipersiapkan manusia-manusia yang betul-betul siap untuk kemajuan zaman, mengikuti kemajuan zaman. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya rasa tidak perlu panjang lebar dari saya. Mungkin sudah paham apa yang sudah kami sampaikan. Sekali lagi apa yang menjadi peluang ini mohon diperhatikan, jangan sampai nanti kecewa di kemudian hari. Waktu itu saya tidak mengambil program itu, sehingga akhirnya cuma jadi pengangguran dan menambah pengangguran yang akan datang. Jangan hanya punya prinsip fidul maingasto, tapi berusaha untuk mandiri. Ini yang diharapkan oleh pemerintah. Saya rasa itu yang perlu kami sampaikan. Banyak salah, mohon maaf, mungkin nanti bisa ada tambahan dari Mas Nanang, Bu Rini yang lebih paham masalah kepemudaan ini. Dari saya banyak salah, mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih paparan dari Bapak Juswanto selaku Komisi D, Ketua Komisi D DPD DIY, yang mana beliau itu banyak program yang dibawa 6M setiap tahunnya, yang tahun besok itu kemarin sudah masuk 8M. Program-program itu yang bahwa itu Dewan, otomatis itu jatah, bukan usulan seperti pada umumnya. Kalau seperti pada umumnya biasanya dengan maju diri bisa. Oke, untuk waktu selanjutnya kami berikan kepada Bu Rini Atmiwati, Sarjana Sosial selaku Kepala Seksi Pemuda Balai Pemuda Olahraga Disdikpora DIY. Untuk itu waktu kami aturkan. Matur nuwun Mas Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bapak Ibu. Ya. Ini Mbak-mbak pemudi, mas-mas pemuda yang di sana. Itu. Yang terhormat Pak Haji Kuswanto SIP, Mas Nanang beserta Bapak Ibu semuanya dan teman-teman pemuda di daerah Sidoarung Sidomulyo. Oh, 4 kelurahan nggih. Pokoknya yang penting semuanya mulya ya. Nggih. Sebelumnya tiada henti monggo kita haturkan syukur alhamdulillah siang ini kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi kepemudaan. Dan tadi Pak Kuswanto sudah mengendiko banyak tentang bagaimana keberadaan Pak Kuswanto yang bekerja sama dengan 9 dinas pramila. Monggo Bapak Ibu dan teman-teman pemuda untuk bisa memanfaatkan apa yang disampaikan Pak Kuswanto. Setuju? Mumpung Ibu. Lah nggih, mila Pak. Ini merupakan program berkelanjutan sehingga monggo untuk bisa ditindaklanjuti. 9 instansi dengan berbagai macam programnya. Ada Dinas Tenaga Kerja, ada Dinas UMKM yang punya usaha ikut pelatihan. Nanti pasca itu bisa bergabung dengan aplikasi Sibakul, di mana di aplikasi Sibakul itu nanti bisa memasarkan berbagai macam produk gratis ongkir. Bagaimana pemerintah berusaha untuk memfasilitasi seluruh lapisan masyarakat. Kemudian yang ada di tempat kami, Balai BLPT yang ada di Kiai Mojo, di sana ada pelatihan las, ada pelatihan mekanik, yang setelah itu akan ada sertifikatnya juga.
Itu yang sekarang dicari, legalitas. Biasanya kalau mau kerja, sertifikatnya mana itu yang ditanyakan. Oke, mila itu juga menjadi penting. Meskipun panjenengan punya keterampilan juga sangat penting. Kemudian ada dinas kebudayaan juga. Kalau berkesenian, monggo silahkan. Di sana ada biaya untuk misalnya kalau jadilan ada anggaran 5 juta, kemudian pentas ketoprak dan lain sebagainya ada yang 10 juta. Pentas wayang kemarin 30 juta ya Pak Kusnit. Ya, monggo silahkan. Dinas sosial juga ada berbagai macam kegiatan, kubo wirausaha di sana banyak. Monggo silahkan. Karena terus terang kalau pemerintah daerah melalui Balai Pemuda dan Olahraga yang ada di tempat kami tanpa sinergitas lintas instansi tentu saja tidak akan mampu. Karena apa? Jumlah pemuda dibandingkan dengan jumlah program yang ada di tempat kami itu sangat jauh. Pemudanya ribuan, kami setahun itu jumlah sasaran program hanya ratusan Pak Bos, sehingga tidak akan mampu untuk bergerak sendiri. Oleh karena itu, monggo Bapak Ibu dan teman-teman pemuda gerak cepat. Gerak cepat, segera saja, karena kalau anggaran pemerintah daerah, anggaran APBD itu misalnya panjenengan ngersake program di 2023 ini syaratnya sudah menyampaikan proposal di 2022, padahal ini 2023 otomatis sudah akan terisi oleh proposal yang masuk 2022. Kalau jenengan ingin program di 2024, ini 2023 sudah mulai masuk, makanya segera saja, segera untuk bisa ditindaklanjuti. Karena pemerintah daerah itu nggak seperti ngersake di tempat keluarga sendiri, nggih Pak Kus nggih. Kalau di tempat keluarga sendiri nyuwun sangu, sekarang ngersake sangu, sekarang juga bisa cair. Tapi kalau pemerintah daerah nggak bisa seperti itu. Dan pemerintah daerah saat ini banyak menggelontorkan berupa bantuan, bukan berupa uang modal. Sehingga Bapak, Ibu dan teman-teman pemuda mau dimanfaatkan. Kira-kira potensi kuki opo to ya? Saya pengen usaha apa di daerah sini. Kemudian nanti kemungkinan usaha pengembangan ke depan saya seperti apa. Karena usaha itu harus dipikirkan juga, bukan untuk saat ini saja, tetapi kelanjutan dari usaha yang akan kita buat, termasuk nanti jaringan pemasarannya. Karena apa? Karena saat ini mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan teknologi IT. Karena sekarang ini apa-apa serba menggunakan gadget, laptop lah. Pengen beli seblak aja sekarang 10.000 pakai GoFood, Gojek, Shopee Food dan lain sebagainya. Jadi mal-mal itu nanti tidak laku ya 10 tahun ke depan. Kemungkinan untuk pengembangan kalau tidak melakukan inovasi Pak, itu juga sangat berisiko. Karena orang ke mall untuk jalan-jalan, untuk cuci mata, sementara kalau yang dijual itu saja produknya, tidak ada inovasi, baik itu dalam pengembangan produk, baik itu dalam situasi kondisi mallnya, tentu akan kalah bersaing. Sedangkan kalau menggunakan gadget IT itu nggak ada tempat pemasarannya pun bisa. Bapak Ibu dan teman-teman bisa memasarkan produknya, orang lain bisa memasarkan produk sendiri bisa, termasuk ini nanti bisa juga untuk dipasarkan. Ini termasuk
pengolahan sumber daya alam menjadi desa wisata. Dan di tempat kami itu ada program namanya Pemuda Pelopor. Pemuda Pelopor itu pemuda yang mampu mempelopori teman sebayanya yang usianya 16 sampai 30 tahun dalam berusaha. Nah, tahun ini kita menang juara 2 Pemuda Pelopor bidang sumber daya alam. Itu desa wisata Nganggreng. Dia punya potensi wisata seperti ini, kemudian dikelola. Kemudian di sana itu ada tempat untuk ternak kambing etawa. Kemudian kambing etawa itu ini intelnya ya Pak, kalau orang Jawa ya Pak, itu bisa dijadikan pupuk. Nah di situ juga ada sentra untuk pengolahan menjadi pupuk. Kemudian di situ ada tanaman-tanaman cabai gitu yang sampling waktu diberikan pupuk dari itu tadi, indel itu tadi. Kemudian pengolahan susu kambing etawanya itu bisa dikepak kering menjadi seperti susu biasa itu. Kemudian ada sabun, kemudian ada hand body juga. Dan itu ternyata menang nasional. Pramila monggo kampung ini juga bisa untuk seperti itu, nanti maju menjadi pemuda pelopor siapa yang paling berperan di sini. Itu. Nah, sumber daya alam ini potensi sekali karena di banyak wilayah di luar DIY itu pemudanya belum sekreatif, belum seinovatif pemuda-pemuda yang ada di DIY. Monggo silahkan. Selain itu kami juga ada program seperti yang disampaikan Pak Kos tadi, pertukaran pemuda antar negara. Itu program Kementerian Pemuda Olahraga. Kami bertugas untuk menyeleksi pesertanya dari DIY. Nah, mbak-mbak mas-mas yang pengen bisa usianya 16 sampai 30. Indonesia, Jepang ada, Indonesia, Malaysia ada, Indonesia, Australia ada, Indonesia, Korea ada. Ya nanti kalau yang rawuh ibunya nanti disampaikan ke anaknya ya Bu. Karena apa? Karena kita itu perlu banyak belajar dari negara-negara maju di luar sana. Kalau kita hanya ada di sini, itu saya rasa kita belum mampu untuk mengikuti perkembangan di luar sana. Sehingga monggo putra-putra yang memang berkeinginan untuk belajar lebih banyak lagi, lumayan 30 hari ada di luar negeri, dibiayai. Kemudian ada tempat penginapan, ada homestay, itu di sana ada orang tua asuh, kemudian konsumsi, kemudian nanti ada pakaian paket dari Kemenpora, kemudian biaya transportasi dari berangkat sampai dengan pulang. Ya, cukup inilah. Kalau program-program pertukaran yang lain itu kadang berbayar. Karena apa? Karena keinginan dari anaknya. Sedangkan kalau ini keinginan dengan anaknya, tetapi ada anggaran dari pemerintah daerah. Sinergitas antara apa yang dimiliki anak dengan pemerintah daerah itu. Kemudian ada program beasiswa berkelanjutan bagi pemuda. Itu bagi pemuda-pemuda yang sudah lulus SMA atau SMK, monggo kalau mau melanjutkan kuliah tetapi terbentur kepada biaya, bisa mengakses program beasiswa dengan syarat tercatat di DTKS-nya Dinas Sosial dan atau berprestasi. Kemudian mengajukan proposal ke kami untuk kami lakukan fact finding.
Setelah itu ada tim ahli nanti dari universitas yang akan melakukan penilaian. Lumayan 10 juta per hanya 25. Hanya 25 para monggo Pak Kus selaku perwakilan kami yang ada di sini Pak Kus untuk bisa lebih diperbanyak lagi karena mungkin untuk masyarakat sangat membutuhkan program tersebut Bapak. Kemudian ada program lagi kewirausahaan pemuda. Kewirausahaan pemuda itu tahun ini ada lomba sentra kewirausahaan pemuda. Lomba sentra kewirausahaan pemuda kemarin diikuti oleh 10 kelompok sentra yang ada di DIY dan yang menang itu D45 dari Kasihan Bantul. Hadiahnya lumayan juga 126 juta, juara 1, 2, 3, kemudian harapan 1, 2, dan 3. Kemudian ada program pelatihan pemuda di kantong kemiskinan, itu mendasarkan pada surat keputusan Wakil Gubernur ada 15 titik lokus penanganan kantong kemiskinan. Dan tahun ini ada di Kabupaten Gunung Kidul, Pelayan dan Santosari 90 orang. Kemudian ada pelatihan pemuda mandiri, nah itu bisa diakses melalui kami. Kemudian pelatihan pemasaran online seperti tadi yang disampaikan Pak Kus, itu programnya ada di kami. Tetapi untuk prosesnya harus nanti melalui Pak Kuswanto, dan untuk sampai di jenjang pelatihan sampai dengan bantuan laptop itu ada syaratnya. Syaratnya untuk proposal nanti bisa menghubungi Mas Nanang. Lak sekecoto jenengan kantun mengumpulkan fotokopi proposal, kemudian nomor HP yang bisa dihubungi. Setelah itu jenengan nanti di-input namanya aplikasi e-pokir, dan itu sudah ada linknya dengan SIPD, itu aplikasi dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Setelah itu nanti di SIPD sudah ada daftar nama kelompok Basecamp penjenengan, baru nanti di SK-kan oleh Pak Gubernur. Nah, setelah di SK-kan Pak Gubernur baru nanti bisa ikut pelatihan di tempat kami di Balai Pemuda dan Olahraga. Sehingga monggo proses awal dulu. Kalau mau mengakses program 2024, kami sudah ada daftar namanya, sehingga Bapak, Ibu, dan teman-teman pemuda bisa mengakses program di 2025. Sementara landasan kerja kami Undang-Undang Nomor 40 itu syaratnya usianya 16-30, sehingga tahun ini usia paling maksimal adalah 28 tahun. Monggo kalau memang berkeinginan ya ponakane lah atau putrane, monggo silahkan. Tapi pasca itu benar-benar loh ya, laptopnya diagem untuk memasarkan produknya secara online gitu. Karena apa? Tujuan besarnya adalah mengurangi pengangguran terbuka, menciptakan lapangan kerja di kalangan pemuda. Nah, sepertinya oh ya, Bapak Ibu sudah tahu belum ya? Saya itu di Balai Pemuda Olahraga di
Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga. Tempat kantor saya, Bapak Ibu perso dereng. Tepundi. Oh, Alun-alun. alun-alun nggih. Ning mas penguasa alun-alun nggih. Nggih, kantor kula kan pojok lor wetan alun-alun kidul, sak wetan Sasono inggih. Nggih. Jadi itu mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang sudah pernah mengakses program yang ada di tempat kami. Nggih. Jadi kami merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami yang menangani kepemudaan dan olahraga, sedangkan pendidikannya ada di Jalan Cendana 9. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Ketua Seksi Pemuda Olahraga di BPU, tadi banyak hal disampaikan, program-program. Nah, monggo teman-teman ini, Bapak Ibu dan yang punya putra, silakan daftar sekolah saya ini orang apa? Tak lise. Januari, Februari, Maret kudu lebu untuk pokir 2025. Begitu. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu, monggo tadi banyak hal disampaikan. Yang jelas program-program itu sebenarnya untuk jenengan semua. Karena itu jatah Bapak Haji Kuswanto selaku Dewan yang punya jatah 6M. Silahkan diajukan baik fisik, infrastruktur maupun pemberdayaan. Nah, itu kelihatan. Dana desa setiap tahunnya berapa? Untuk apa saja? Terus alokasi dana daerah itu dari kabupaten itu berapa? Terus dari pendapatan asli desa itu berapa? Nah, di situ untuk apa saja? Sebenarnya warga masyarakat itu boleh melihat APBK-nya. Didelok. Lah usulannya apa wae, digo apa wae duit. Seharusnya sudah bukan lagi pembangunan fisik. Wis entek ndi dalan sing aspalan ra cor-coran. Nek Citarum bae. Jadi cek rusak ya sudah kami tangani, baik itu Dewan yang lain juga ada. Usulan-usulan masyarakat dicor, diaspal begitu. Nah, monggo kelompok masyarakat ini harusnya care untuk usulan-usulan di masing-masing padukuan. Itu jangan fisik terus. Usulkan dong masing-masing RT untuk pemberdayaan. Usul pasar Pemberdayaan masyarakatnya. Kok jawa usulan kok dalan Pak. Talut Pak. Kok naik ke pura rugi. Sejak 2015 dana desa dikucurkan memang benar awalnya untuk pembangunan fisik. Tetapi selama 2015 sampai saat ini berapa tahun saya? Apa ya ora antek dibangun terus? Begitu Pak. Kami dampingi desa, banyak usulan yang fisik itu maksudnya ke Pak Uluru, Pak Makmur muncul kayak dewi over. Padahal harusnya kan ada dewan bisa diusulkan ke kabupaten untuk fisik-fisik, bisa ke provinsi begitu untuk kesejahteraan masyarakat dong, pelatihan. Nah, setelah itu yang saya tanyakan, kalau saya mau mengajukan yang dari pemerintah itu prosedurnya kan memang ke dinas sosial ya. Terus itu kan kita dikenain yang tunggakannya, sisanya itu. Oh. Soalnya saya pernah Pak, sudah saya ajukan ke dinas sosial, tetap saya harus bayar tunggakan dulu. Ya. Ada terkarya kita ngajuin BPJS yang itu
katanya sih nggak bisa, harus ganti KTP-nya. Benar apa enggak? Oke, status. Betul nggak? Wong mandiri jenengan nunggu bayar. Nah, wong jenengan bayar, isi nunggu waktu mana? Diaktifkan, betul? Itu harusnya. Seringkali kami juga teriak-teriak di dinas. Manakala itu tidak sesuai. Rakyat mengaku ya lebih siung bu, jauh. Water wani dasarnya ono ya Mas Dasa. Begitu. Ya amin. Cukup tenang. Wes, tit. Padahal tak tekannya jam 5 ya. Kesel ngomong lagi. Aku sih jangan dene ngumpul iki. Orang absen lah. Nah, mungkin itu teman-teman semua. Jadi kami membantu ibaratnya. Jadi kami itu adalah jembatan ke Pak Kus dan dewan-dewan yang lain maupun ke kabupaten, sehingga monggo kalau ada permasalahan apapun silakan komunikasikan. Yang belum punya nomor saya silahkan untuk dicatat maupun komunikasi dengan kami. Mungkin itu ada tambahan Ibu ini Pak Kus. Oke, sabun. Kalau sudah tidak ada, marilah acara kita tutup bersama. Dari saya ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Nah, kita tutup bersama dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Duduk sikap sempurna, berdoa disilakan. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda sukses.